Lagi jalan-jalan di mall Malaysia, tapi gue malah salfok sama poster lowongan kerjanya guys. Karena jumlah gajinya juga dicantumin di posternya. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Sumpah gak masuk akal. Demi Allah ini ngerepoti. Lucunya kita mau daftar kerja harus bikin SKCK. Daftar SKCK BPJS harus aktif. Untuk bayar BPJS kita harus punya kerja. Masya Allah. Bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kenapa sih harus luar negeri untuk cari duit? Kamu tahu nggak? Saya sudah pernah berjuang di Indonesia tapi saya nggak bisa dapat pekerjaan. Alasannya itu aja. Jadi saya melarikan diri ke luar negeri. Tapi di luar negeri kamu gak kaya-kaya. Saya datang bekerja ini bukan untuk mau mencari kekayaan. Kalau saya mau mencari kekayaan, saya cari ilmu pesugihan di mana yang bisa bikin saya kaya raya. Saya datang ke sini untuk supaya saya itu hidupnya jauh lebih baik. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seorang wanita Cina dari Indonesia, turis Indonesia salfok, salah fokus ketika pertama kali pergi ke Malaysia. Yang awalnya Malaysia itu dianggap biasa-biasa aja, hampir sama dengan Indonesia. Tapi setelah dia datang, pertama kali dia menginjak kakinya di bumi putra Malaysia, terkagum-kagum, terheran-heran. Ternyata Malaysia itu di luar dugaan. Lagi jalan-jalan di mall Malaysia, tapi gue malah salfok sama poster lowongan kerjanya guys. Karena jumlah gajinya juga dicantumin di posternya. Jadi gue notice tiap kali jalan di mall sini tuh banyak yang tempel poster hiring di depan toko lengkap dengan info gajinya. Kayak ini ada toko cari sales assistant, gaji per bulan itu sekitar 3.000 sampai 3.700 ringgit. Ada juga yang open hiring, basic salary-nya 1.700 ringgit per bulan. Ada juga yang cari karyawan part-time dengan gaji minimal 10 ringgit per jam. Info gajinya cukup detail, bahkan sampai level supervisor aja itu juga dicantumin guys. Bukan soal nominal gajinya, tapi ya gue sempet ngerasa nggak biasa aja, karena kan kalau di Indonesia hal kayak gini itu jarang ditemuin. Sepengalaman gue kerja di Australia pun juga nggak semua company cantumin kayak gini loh. Ini konteksnya buat poster hiring yang dipajang depan toko ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa ini menarik, karena jadinya sebelum apply kerja orang jadi tahu what to expect dalam segi gaji. Nah kalau menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di komen ya. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah menurut gue ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Sama tidak ya. ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah SOP maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak
perubahan sih menurut gua. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job, Mr. DIY. Proud of you. Mohon maaf Bang ya. Abang tahu tak, Mr. DIY itu siapa punya? Itu milik Malaysia punya, Bang. Milik Malaysia punya yang menyebar di beberapa negara. Adanya peraturan tersebut itu yang membuat juga perusahaan Mr. DIY punyanya Malaysia. Abang ini sampai terheran-heran ya, di Malaysia lapangan pekerjaannya banyak, persyaratannya sangatlah mudah, asalkan ada niat pasti mendapatkan pekerjaan. Benda-benda macam ini selalu dibuat contoh dengan Indonesia. Sebenarnya ada apa dengan para calon pekerja-pekerja di negara ini? Kalau saya tunjukkan, saya rasa pulang mesti pelik. Mesti ada rasa sedikit kasihan. Tengok kehidupan di negara Konoha. Kalau kamu penasaran, tengok video ini. Tolong pahami dengan seksama. Sumpah gak masuk akal. Demi Allah ini ngerepoti. Lucunya kita mau daftar kerja harus bikin SKCK. Daftar SKCK BPJS harus aktif. Untuk bayar BPJS kita harus punya kerja. Masya Allah. Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Gak paham ya? Coba diulang ya. Ini bener apa enggak ini? Syarat untuk mencari kerja harus punya SKCK. Syarat untuk mengurus SKCK harus punya BPJS. Syarat untuk mengurus BPJS harus bekerja. Harus bekerja. Harus bekerja. Inilah geng, kalau EQ 78 buat undang-undang membuat rakyatnya itu pening. Kita ini makin serba salah gitu ya. Kita ini mau bekerja ikuti persyaratan-persyaratan. Tapi kalau persyaratannya tidak diikuti, harus punya kerja. Lalu kita ini mau makan apa kalau hanya dibodoh-bodohi dengan peraturan-peraturan yang menyampah macam ini? Banyak lagi geng, hal-hal di negara kita yang membuat rakyat kecil tuh Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana, Pak. Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain ada yang dapat uang dari Rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Nggak ada, Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di Disnaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada, Pak. Tolong kami, Pak. Kami warga Kerawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini, Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Lowongan kerja di Indonesia temboknya terlalu banyak. Ya batasan gender lah, umur lah, pendidikan lah. Bahkan pendidikannya harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, harus berpenampilan menarik. Bahkan saya nemuin nih, lihat. Jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Dan lowongan pekerjaan di Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas, yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, orang sosmed disuruh pegang website lah. Nggak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. By the way, terima kasih kepada Ed Kunanes yang sudah bertanya. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa
saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih? Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Nah, masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan belajar ya. Astagfirullahaladzim, macam itu kah jawaban Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabumi ketika dimintai solusi oleh para rakyat kecil susahnya mencari kerja, malahan disuruh menjadi pengusaha. Budak-budak kecil pun dah tahu juga Pak, kalau kita punya uang, punya modal, pasti ingin menjadi pengusaha, tak nak menjadi pekerja, tak nak menjadi buruh, tak nak bekerja keluar negara ikut orang, mesti tak nak. Dengan adanya suara rakyat memberi dan dilontarkan kepada Bapak, itu untuk mencari solusi agar undang-undang dirubah, agar para pengusaha-pengusaha itu mempermudah persyaratan nak cari kerja, bukan malah curhat dengan dirinya sendiri gitu Pak. Tengok sahabat-sahabat kita yang sampai lari bekerja ke luar negara. Kenapa sih harus luar negeri untuk cari duit? Kamu tahu nggak? Saya sudah pernah berjuang di Indonesia tapi saya nggak bisa dapat pekerjaan. Alasannya itu aja. Jadi saya melarikan diri ke luar negeri. Tapi di luar negeri kamu nggak kaya-kaya. Saya datang bekerja ini bukan untuk mau mencari kekayaan. Kalau saya mau mencari kekayaan, saya cari ilmu pesugihan di mana yang bisa bikin saya kaya raya. Saya datang ke sini untuk supaya saya itu hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan lagi pun, saya pernahkah menyusahkan hidup kalian? Enggak kan? Jadi gak usah terlalu banyak bacot lah. Kita hidup aja dengan kehidupan kita masing-masing. Ya, kamu yang banyak ngocehnya itu bisa apa? Bisa numpang hidup orang tua aja terus. Sampai kapan? Sampai punya anak cucu. Paham ya? Pengangguran di Malaysia, guys. Puluhan ribu orang dipecat setiap bulannya di negara Malaysia. Berdasarkan data, hingga Mei tahun 2026, industri manufaktur Indonesia menghadapi tekanan berat dan kolaps akibat serbuan produk impor murah dari Cina dan berdampak lanjutan perang dagang Amerika-Cina mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja signifikan. Berlanjut hingga ke bulan Juni tahun 2026, gelombang pemutusan hubungan kerja PHK massal di Indonesia menjadi sorotan tajam pada Mei dan Juni tahun 2026, dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga bulan Mei. Lonjakan ini didorong oleh pelemahan ekonomi, tekanan geopolitik, hingga kenaikan biaya energi dan operasional industri. Apa yang lebih mengejutkan dan babak belur, terdapat ratusan ribu pekerja yang di PHK tidak dimasukkan ke dalam data negara. Asosiasi Pertambangan melaporkan lebih dari 150.000 pekerja sektor tambang, khususnya batu bara dan nikel, terancam PHK imbas keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya ke 2026. Berdasarkan informasi per awal 2026, industri jasa pertambangan di Indonesia memang menghadapi risiko serius, di mana sekitar 35.000 hingga 50.000 setiap bulan pekerja terancam pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, ribuan alat berat milik perusahaan jasa pertambangan berisiko mangkrak dan tidak beroperasi. Gelombang PHK di Jawa Barat mencapai sekitar 15.000 pekerja hingga awal 2026 berdasarkan data DPD FSP Lem SPSI Jawa Barat yang disampaikan Rabu 1 April tahun 2026. Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi gawat PHK darurat dan menyusul penutupan puluhan pabrik serta PHK lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar lokal lesu dan banjirnya produk impor dari China. Pasar kerja di Indonesia tahun 2026 diprediksi semakin ketat karena adopsi AI secara otomatis memicu badai PHK
memperlambat perekrutan perusahaan besar, dan menciptakan skill gap kesenjangan keterampilan antara lulusan dan kebutuhan industri. Sepanjang 3 bulan pertama di 2026, 80.000 pekerja lagi juga terdampak. Menurut kepala AI di salah satu perusahaan outsourcing terbesar di dunia, pengangguran, terutama bagi lulusan muda SMA atau SMK, perguruan tinggi, diprediksi pengangguran masih terlalu tinggi. Data Badan Pusat Statistik BPS per Februari tahun 2026, tingkat pengangguran di Indonesia masih dilihat cukup tinggi, dengan 7,35 juta orang, di mana setengah pengangguran masih di angka 10,73 juta, dan pengangguran usia muda 15 hingga 24 tahun cukup dominan. Sebanyak 10 perusahaan di Indonesia, terutama sektor tekstil, garmen, plastik, dan komponen elektronik di Jawa Barat, Banten, dan DKI, berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 9.000 karyawan pada pertengahan ke 2026. Indonesia bakal terus lesu, lenyap, dan kolaps karena pemerintah sendiri tidak mampu menyediakan kerja buat warganya sendiri. Omongan 19 juta lowongan kerja oleh Wapres hanya berlaku di atas kertas, tetapi tidak terjadi di dunia nyata. Ini agak membingungkan. Kata-kata yang jelas dan tepat, ini adalah pemerintahan yang total gagal. Jutaan lowongan kerja sebenarnya berlaku di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Akibatnya, jutaan warga Indonesia sanggup melintas sempadan Malaysia secara ilegal karena desakan hidup, dan di detik yang sama, rupiah dilihat tidak lagi bernilai sesuai harga dan kebutuhan hidup. Persoalannya, adakah negara ini masih berdaulat dan punya jati dan harga diri, sedangkan di detik sama, masyarakat harus mandiri dan terpaksa mengorbankan nyawa, menggemis ke negara tetangga, terutamanya Malaysia.